Nah makanya sekarang aku pengen tanya nih sebagai anak muda gitu ya, investasi dan bisnis yang diperbolehkan dalam Islam itu batasannya sampai mana? Karena kan sekarang banyak juga ada investasi bodong, ada investasi yang kita takutnya ini bener nggak nanti jalannya, ataupun nanti ini ada mudaratnya nggak begitu Ustaz? Jadi kalau tadi ada yang luput tadi ya masalah limit ya. Apakah ada limit? Oh iya limit. Jadi nggak ada limit dalam Islam. Nggak ada limit. Kalau kita lihat, saya alhamdulillah sudah dimudahkan Allah membedah lebih dari 50 kisah sahabat. Tablik Akbar sebulan sekali di Blok M itu kita bahas tentang serial sahabat, biografi saja, dan bagaimana hidup mereka. Hampir mereka rata-rata tuh meninggal dalam kondisi meninggalkan banyak sekali harta dan dibagikan sebagai warisan. Dan itu bukan uang yang ditabung sudah lama, enggak, tapi uang yang memang datang beberapa hari sebelum mereka meninggal karena sukanya bersedekah. Jadi berkah bisnis mereka itu. Jadi tidak ada limit. Kita tidak pernah temukan ada dalil menjelaskan umat Islam hanya bisa punya uang misalnya 100 kilo emas, itu nggak ada. Jadi bebas selama dia halal, maka tidak ada masalah, tidak ada limit. Nah kalau tadi yang pertanyaan selanjutnya tentang masalah seperti apa sih sebenarnya batasan, mungkin saya kasih kaidah-kaidah dasar dulu ya. Kaidah dasar itu kita harus fokus ke 5 huruf ini, halal, dan kita harus tinggalkan 5 huruf yang lain, haram. Itu dulu dalam semua muamalah kita. Nah bagaimana supaya bisnis kita bisa halal dan akhirnya penuh dengan berkah? Karena halal itu berarti Allah bolehkan. Dan Allah sering menggabungkan antara halal ini dengan satu kata yang lain dan juga tidak boleh luput, yaitu thayyib. Kan halalan thayyibah. Halal dibolehkan, thayyibah berkualitas. Nah supaya dua hal ini kita bisa dapatkan, yang Allah bolehkan dan juga dia berkualitas, kita harus penuhi beberapa kaidah dasar. Kaidah dasar yang pertama itu harus modalnya halal. Nah, modal yang kita pakai untuk mulai berbisnis itu harus halal. Karena kalau tidak halal maka tidak ada keberkahan. Berarti tidak Allah halalkan. Otomatis thayyibnya juga akan hilang. Kemudian yang kedua, produk yang dijual juga harus halal. Kita harus cek produk kita semua halal atau tidak nih. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem halal. Jadi jangan sampai nanti modalnya sudah halal, produknya halal, tapi sistemnya salah, gitu kan? Seperti masalah sistem riba, sistem gharar, ada beberapa hal, atau ada kezaliman di situ, manipulasi data, tadi ya, transaksi bodong dan seterusnya. Ini semua tidak boleh, kan itu. Nah ini kaidah-kaidah dasar. Kemudian yang keempat, mengetahui tentang hak Allah di harta itu. Itulah zakat. Nah, ada zakat, ada sedekah. Kalau zakat itu setahun sekali dengan syaratnya. Ada haul, masa setahun dari harta yang kita investasi dan kita tabung. Kemudian yang kedua adalah ada nisab, kadar minimal 85 gram emas. Kalau ini sudah terpenuhi dua syarat, dikeluarkan 2,5%-nya, gitu kan, zakatnya. Fungsi zakat adalah mensucikan, membersihkan harta. Contoh, Allah mudahin kami punya restoran. Kami nggak mungkin nanya setiap konsumen datang, uang Anda halal nggak? Kan nggak mungkin. Mungkin dia dari uang hasil zina, hasil riba, hasil kita nggak tahu. Itu gimana? Nah, cara mensucikannya gimana? Dari zakat. Oh begitu. Zakat itu pensucian harta setahun. Karena kan bercampur baur intam kita antara yang halal sama yang mungkin kita tidak tahu. Kecuali kita sudah tahu haram sengaja kita konsumsi, itu lain, itu dosa. Tapi kalau kita tidak tahu, nah zakat pensucian. Kalau sedekah, dia tidak ada masa 1 tahun, haul, tidak ada nisab kadar minimal 85 gram emas, tidak ada persentase 2,5%. Jadi dia boleh tiap hari. Fungsinya sedekah itu memperbanyak harta. Jadi beda fungsi. Nah ini yang juga perlu mesti digarisbawahi. Nah di sini yang keempat, selain modal halal, sistem halal, produk halal, juga dia harus mengetahui hak Allah Azza wa Jalla di situ, yaitu mengeluarkan zakat harta. Gitu kan, itu yang Allah perintahkan di situ. Kemudian yang kelima, yang tidak kalah penting adalah kita harus selalu berdoa. Ya, berdoa minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa selalu agar Allah berkahi, Allah selalu buat kita istiqomah, gitu kan. Poin-poin penting yang harus kita garis bawahi. Sedikit saya berbagi kisah. Ada seorang tabi'in masyhur sekali, namanya Muhammad bin Sirin rahimahullah. Jadi kita lihat bagaimana seorang pebisnis muslim bermuamalah dalam bisnisnya. Satu waktu ada satu orang datang. Kebetulan Muhammad bin Sirin ini beli satu kios di pasar di Irak waktu itu, di kota yang beliau tinggal. Karena beliau mau dagang, dan karena beliau beli kios di situ, maka orang-orang muslim pada beli kios di situ. Karena dia ini seperti MUI kalau kita sekarang. Satu orang tapi kayak majelis ulama gitu ya. Karena apa yang beliau fatwakan, apa yang beliau lakukan jadi contoh. Maka orang semua pada ikut, dan tujuannya orang kalau mau butuh tanya hukum, tanya datang ke dia apa yang Muhammad bin Sirin beli di pasar, orang-orang juga pada ikut beli karena dia pasti sudah mempelajari dan teliti gitu loh.
Nah, satu waktu ada satu pedagang keju datang dari wilayah Samarkand, ini wilayah masih Uzbekistan ya. ya Samarkand. itu waktu itu masih banyak orang-orang Persia. Jadi mereka masih penyembah api, penyembah dewa-dewa gitu ya. Ada seorang muslim beli keju dari mereka dibawa ke pasar. Dia tahu kalau saya tawarin Muhammad bin Sirin, ini Muhammad bin Sirin beli pasti satu pasar beli. Maka ditawarin, Muhammad bin Sirin tanya pertanyaan pertama. Saya mau tanya dulu, keju kamu halal gak? Itu dulu, saya mau tahu halal atau tidak. Dia bilang, orang itu muslim bilang, kan keju, susu, dikeringin, gitu kan, ditaruh garam, campur garam, jadi keju. Apanya yang haram itu? Kata Muhammad bin Sirin, tidak. Keju ini kamu datangkan dari wilayah Samarkand. Wilayah sana masih banyak orang non-muslim. Dan mereka biasanya untuk membuat keju mereka bisa bertahan lama dicampur lemak hewan. Dan bisa saja lemak hewannya haram. Maka saya mau, Pak, kalau kamu bisa jamin kepada saya dan kamu bertanggung jawab depan Allah hari kiamat, saya akan beli keju kamu ini. Orang itu jadi takut, dia nggak mau, dia mengatakan saya tidak bisa jamin. Kata Muhammad bin Sirin, kalau gitu saya nggak jadi beli. Udah selesai. Padahal sebenarnya keju ini sudah jelas menguntungkan, tapi beliau tinggalkan keju tersebut. Dan waktu itu untungnya bisa sekian banyak gitu ya, dinar emas tuh banyak banget. Kalau saya hitung-hitung itu mungkin bisa puluhan miliar kali, bisa belasan miliar keuntungan karena banyak banget keju itu dan hampir satu pasar semua beli. Orang ini bilang modal saya sekian, saya akan jual kepada Anda sekian, Anda bisa jual kepada orang pasar sekian, orang pasar masih bisa jual ke konsumen sekian. Jadi menguntungkan sekali. Muhammad bin Sirin nolak karena tidak jelas kehalalannya. Besoknya Muhammad bin Sirin kedatangan satu konsumen ke toko. Kemudian orang itu saking asyiknya bertanya, dia pegang satu produk harganya 2 dirham. Terus orang itu mau pergi belum bayar. Kata Muhammad bin Sirin, saudaraku, produk yang di tangan kamu itu belum kamu bayar. Dia bilang sudah, orang ini ngotot. Kata Muhammad bin Sirin, belum, kamu belum bayar. Orang itu bilang, demi Allah saya sudah bayar. Sepertinya dia yakin dia sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Nah, orang-orang pasar pada ngumpul semua. Ini Muhammad bin Sirin kemarin nolak keuntungan sekian banyak, sekarang bersumpah mempertahankan 2 dirham. Gimana ceritanya nih? Maka mereka bilang, setelah Muhammad bin Sirin bilang sama orang tersebut, bayarlah 2 dirham saudaraku, atau kamu letakkan kembali produk itu. Maka orang itu kena malu, dibayar lalu dia pergi. Orang-orang pasar nanya, wahai Muhammad bin Sirin, tolong jelaskan kepada kami. Kemarin Anda nolak keuntungan sekian banyak hanya karena ragu itu halal atau tidak. Sekarang Anda bersumpah hanya untuk pertahankan 2 dirham. Dia mengatakan iya, karena saya tahu dia belum bayar dan saya tidak mau dia dihisab oleh Allah hari kiamat karena 2 dirham itu. Jadi muamalah Bukan karena pelit gitu ya. bukan, tapi karena dia tahu ini berbahaya kalau nanti kamu dihisab loh sama Allah. Tapi begitulah, mereka tetap menjaga konsep halal haram itu sebagai sebuah prinsip dasar gitu. Menarik.